Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, good afternoon everyone. Again, kita ketemu lagi. Hari ini adalah pertemuan pertama tentang structure and written expression ya. Oke, inilah structure and written expression part 1. Oke. Ya. Ada apa? Oke, butir soal dalam structure and written expressions itu 40 butir soal ya. Structure-nya 15 dan written expressions-nya itu ada 25. Kemudian ya, di sini adalah types of questions in structures and written expressions. Yang pertama structure tadi ya. Structure itu biasanya pertanyaan yang blank ya, titik-titik, dan kita harus jawab. Kemudian kalau written expressions biasanya pertanyaan-pertanyaan yang kita harus memilih mana yang tidak tepat ya dari pilihan yang disajikan. Oke. Kita lihat contohnya. Di sini ada contoh structure question. A camel bla 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 30 gallons of water in 10 minutes. Yang mana jawabannya? Ayo. Can drink? Yes, can drink. Enggak it can drink ya. Oke, can drink. Kenapa enggak it can drink? Karena di sininya subjeknya sudah jelas ya. A camel can drink 30 gallons of water in 10 minutes. Kemudian contoh written expression questions-nya seperti apa? Florida has become the 27th state in the United States on March bla bla bla. Coba yang mana? The 27th state. Yang mana nih? 27th-nya betul atau salah atau yang mana? Has become. Sesudah lihat March 1845 ini sepertinya harusnya adalah Florida became. Ya, karena ini adalah past ya. Jadi ini salahnya yang A ya. Oke. Kita lihat lagi di sini ada general strategies of structure and written expression questions ya. Strategi apa saja secara keseluruhan yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah be familiar with the direction again. Directionnya ya. Soalnya apa? Begin with the question 1 through 15. Jadi tidak usah diloncat. Jadi udah aja kerjakan dulu dari 1 sampai 15 karena anticipate that questions 1 through 5 will be the easiest. Jadi nomor 1 sampai 5 itu adalah pertanyaan yang termudah ya. Terus kemudian dari 11 sampai 15 will be the most difficult. Ya. Jadi di akhir akan pertanyaan-pertanyaannya cenderung sulit, makanya do not spend too much time on question through 15. Ya. Oke, kemudian sama juga continue with question 16 through 40 sama nih ya, mengantisipasi bahwa pertanyaan setelah dari nomor 36 sampai 40 itu adalah pertanyaan yang cenderung lebih sulit. Jadi kita go with the flow aja ya. Jadi tidak usah diloncat-loncat gitu. Oke. Kemudian strategi selanjutnya adalah if you have time return to questions 11 through 15. Ya, karena ini bukan listening, otomatis kalau waktunya masih ada, kita mendingan lihat lagi. Cek dan recheck kembali. Guess to complete. Ya, the section before time is up. Biasa. Ini adalah jalan terakhir untuk jalan terakhir itu adalah guessing, benarkah ya? Oke, kita lihat fokus hari ini ya, karena tadi ada 2 structure questions sama written expressions. Hari ini kita fokus ke structure questions ya. Oke, ada apa saja? Oke, procedure for the structure questions. First, study the sentence. Your purpose is to determine what is needed to complete the sentence correctly. Study the sentence ya. Pengetahuan kalian terhadap kalimat dalam bahasa Inggris itu harus sudah bagus ya, karena banyak sekali pertanyaan soal sentence ya. Kemudian then study each answer based on how well it completes the sentence. Eliminate ya
Ini secara garis besar. Do not try to eliminate incorrect answer by looking only at the answers. The incorrect answers are generally correct by themselves. The incorrect answers are generally incorrect only when used to complete the sentence. Intinya, dalam structure questions itu, kan kalau dalam reading kita suka selalu ini nih, kata kuncinya ini, kata kuncinya ini. Tapi kalau structure enggak. Jadi gini, katanya yang harus kita fokuskan adalah kita harus tahu betul bahwa susunan kata, susunan kalimat dalam bahasa Inggris itu seperti apa. Begitu ya. Oke, next. Nah, ini hari ini kita akan fokus ke subject verb agreement. Ini adalah jenis atau sering banget ada dalam soal structure questions ya. Lihat di sini contohnya langsung, the elevator works very well. Kenapa pakai works? Karena verb 1. Verb agreement itu ya. Kenapa ini pakai s? Karena verb 1. The elevators work. Ini nggak pakai s karena plural. Ya, plural ininya subjeknya. Kalau yang ini singular elevator. Singular subject must have singular verb. Plural subject must have plural verb. Maksudnya verb agreement itu seperti itu. Dan ini berkaitan dengan pengetahuan kita terhadap of course tenses ya. Ini tenses apa nih? The elevator works. Verb 1 berarti adalah simple present gitu ya. Oke, next. Oke, yang pertama kita harus fokus ke subject separated from the verb. Nih, jadi ini biasanya dalam kalimat ada ini tuh namanya adalah prepositional phrase. Frase ini kita jangan fokus ke frase ini ya. Kalau untuk memilih jawaban, fokusnya mah ke ini aja, subjek aja ya. Pasti verbnya juga plural kalau subjeknya plural. The study of language is, the study-nya aja, meskipun ini languages. Languages itu bahasa, ya, berbagai macam bahasa, plural. Ini kenapa pakai is kan ini pakai s? No, karena kita fokusnya ke subjeknya. Karena ini itu bukan subjek, tapi ini tuh adalah prepositional phrase. Kita abaikan prepositional phrase-nya, jangan fokus ke sana, fokusnya ke subjek. Kemudian, oke. Itu yang nomor pertama ya. Nah, ini yang tadi saya bilang prepositional phrase itu ini ya. Jadi ada yang di tengah di sini nih. The few of these disciplines ini adalah prepositional phrase. Kita milihnya varies atau vary. Lihat aja ke subjeknya the few ya, singular berarti varies yang dipilih. Begitu juga nomor 2, the danger of forest fires. Ada S-nya fires, jama, jadi pilihnya are, salah. Jadi fokusnya ke subjek, karena itu mah of forest fires itu adalah prepositional phrase ya. Remember, jangan sampai keliru. Kemudian di bawah juga contohnya, the following expression also have no effects on the verb, along with, accompanied by, ini nggak ada efeknya terhadap verb. Terhadap verb itu efeknya tetap adalah subjeknya apa. Yang pertama yang disebut the actress, bla bla bla, meskipun ada some friends, ada s-nya, tetap yang dipilih itu adalah singular verbnya karena subjeknya adalah the actress ya. Paham ya? Silahkan nanti dibaca-baca kembali. Nah, ini exercises yang harus teman-teman kerjakan ya. Coba kita nomor 1, John along with 20 friends, jawabannya apa? Pasti is, karena subjeknya John, bukan 20 friends ya. Along with 20 friends itu adalah prepositional phrase ya. Jadi fokusnya ke subjek dari kalimat itu. Kemudian, nah nomor 2 adalah poinnya adalah either atau neither. Ini either atau neither teman-teman sudah paham mungkin ya. Pasti kalau either diikuti dengan or, kalau neither diikuti dengan nor. Artinya apa sih nih? Neither John nor his friends are going to the beach today. Baik John ataupun teman-temannya akan pergi ke pantai hari ini. Kita lihat ke katanya kata benda yang mengikutinya atau kata benda setelah nor atau ornya. Baru verbnya menyesuaikan ya. Karena ini his friends berarti verbnya plural, are going to the beach. Ini juga sama, either John or his friends are going to the beach ya. Beda kalau
Kata bendanya singular setelah nor atau or. Ini pasti singular juga kata kerjanya. Neither John or Bill is going to the beach today, ya. Baik John atau Bill sama-sama keduanya itu akan pergi ke pantai, ya. Pakai singular karena setelah nornya adalah Bill, singular. Paham ya? Oke, mudahan paham dan ngerti ya. Non atau no can take either a singular or plural verb depending on the noun which follows it. Non atau no keduanya bisa diikuti oleh kata kerja bentuk singular atau plural, tergantung kata benda setelahnya. Seperti ini, none of the counterfeit money has found money. Ini singular. None of the students have, pakai have karena students, ya. No example is relevant. No examples are, ya. Tergantung kata benda sesudah no atau known, gitu ya, yang mengikutinya. Oke, itu poin ketiga. Poin keempat adalah words that always take singular verb and pronouns. Ada beberapa kata yang selalu diikuti oleh singular verb. Anybody, meskipun artinya semua orang, sepertinya banyak artinya, tapi ternyata ini adalah singular. Nobody, somebody, everybody, everyone, everything, is kan, everyone is. Kalau dalam lagu juga ya ada each juga sama. Ini contohnya everybody who has, bukan everybody who have. Meskipun artinya semua orang seperti jama, tapi ingat ini adalah singular. Something was, bukan something were. Nobody works, bukan nobody work, ya. Each person takes, ya. Jadi singular. Oke. Poin selanjutnya adalah ini terakhir, adalah gerund. Ingat gerund itu ya, udah tahu ya. Gerund itu adalah kata benda yang dibentuk dari kata kerja bentuk ing, verb ing. Contohnya seperti ini. Ingat kalau ada gerund, verbnya harus singular. Knowing her has met, nggak boleh have. Dieting is, bukan dieting are, ya. Writing many letters makes her happy, ya. Jadi kalau gerund itu seperti I like swimming, saya suka berenang, bukan saya suka sedang berenang, ya. Gerund. Meskipun ini verb ing, tapi artinya bukan sedang, tapi ini adalah kata benda yang dirubah, bukan dirubah, yang dibentuk dari kata kerja bentuk ing, namanya gerund. Okay, is it quite clear everyone? Sudah mengerti sampai sini? Ini adalah bagian dari structured questions dan fokusnya kepada verb agreement. Silahkan untuk dibuka-buka kembali ya videonya, dipelajari kembali. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat kalian semua, dan don't forget exercise-nya dikerjakan ya. Thank you for today, thank you for your attention. Mudah-mudahan kalian bisa mengerti ya, dan ini ingat kita baru part 1 ya, nanti ada sisanya dalam pembahasan structure and written expressions. Thank you again. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.